ini naik tak naik, dia tanya agama dia. Oke, selamat malam tukang ngibul. Malam. Agama apa? Kristen. Oke, selamat malam Edo Warkop. Udah turun deh, bising, udah naik bising, udah naik. Oke. Tukang ngibul itu noise, suaranya lagi di mana sih? Kipas angin kalau ya. Oh Masa tuh. Iya, bising ser. Oh ya. Coba menjauh dari kipas angin atau kipas anginnya matiin. Ya, mati dulu. Ada ya. Nah, Tukang ngibul. Kurang. Udah berapa lama kamu jadi tukang ngibul? Udah berapa lama kamu ngibul? Udah mulai abad berapa ya itu? Abad 6. Oh, udah abad 6 kau ngibul. Astagfirullahaladzim. Udah betah kau jadi tukang ngibul tuh, udah betah kau. Iya, kan udah gara-gara dapat batu surga ini loh. Batu surga? Batu surga maksud kau? Kalau yang begini-gini biasanya penghujat itu. Iya. Tujuannya ke Rasulullah ini, Bun. Iya. Kenapa dengan batu surga? Tapi pelihara saja. Karena cari oten gak susah. Tukang ngibul? Ya, aja kasih dedak banyak-banyak. Ya. Iya, Udah langka ya dia Bang Musa ya. itu kan. Tukang ngibul kenapa dengan batu surga? Hah? Saya dapat meteor. Saya katakan dari surga bisa menghapus dosa gitu loh. Oh. Tak jual. Kau jual kemana? Enggak ada guna. Kau jual kemana? Kau jual kemana? Kau jual kemana? Tukang ngibul, mau nanya dong. Punya mama nggak? Punya mama atau punya bini nggak? Punya istri nggak? Mama ya punya lah. Kalau istri punya nggak? Belum nikah ya? Belum? Udah? Ya, berkali-kali. Udah. Enggak, kalau kamu punya istri mau minta tolong, coba tanyakan ke istrinya tuh gimana sih rasanya kalau menetei Tuhan. Kan kalau menetei anak ya biasa aja, kalau menetei suami ngilu-ngilu gitu. Nah kalau menetei Tuhan itu gimana rasanya? Tanyakan ke istrinya coba, menetei Tuhan itu rasanya gimana. Tuhan itu Tuhan mana sih? Iya, Tuhan kau kan nete, jadi gimana rasanya? Coba istrimu atau istrimu lah, coba tanyakan. Dek, gimana sih rasanya menetei Tuhan? Coba. Nggak ada masalah daripada Jong. Iya, daripada apa? Daripada SVT Mujong. Oh, daripada SWT. Kalau Tuhan kami itu nggak kelihatan. Tuhan kau kan nete. Jadi coba tanyakan istrimu, ya kan? Dek, kamu kalau nete anak kita gimana? Kalau kata istrimu pasti biasa aja. Kalau menete aku gimana? Pasti kata istrimu, ya kalau abang ditetei ngilu-ngilu gitu bang. Terus kalau rasanya menetei Tuhan gimana deh? Kan Tuhan menete. Gimana? Kan kalau baik kan gitu. Kalau baik karena haus. Nah, kalau laki-laki yang dewasa kayak lu gitu. Nah, kalau Tuhan gimana? Mungkin gini ya. Gitu kan ya. Tuhan kalau nete ya. Kenapa ya. nggak kelihatan? Ya, enggak. Tuhan kalau nete gitu ya. Ya. Nggak kelihatan gitu kenapa? Ya. Kasihan kali kamu. Kamu mau menghujat, saya balas. Oke, turun kau baluap, ya kan? Selo ya kan? Oti blokir. Kalau netei Tuhan, takutnya pas Tuhan mau netek air susunya tidak ada, dikutuk pula tuh. Kau sudah tidak mengeluarkan air susu, terkutuklah kau menjadi manusia. Dikutuk jadi sabun mending ya kan, takutnya obat pagi. Kalau dikutuk jadi sabun, nah lumayan bisa. Atau kalau sabun aktif untuk nyabuni hati. Tapi aku penasaran gimana sih rasanya. Udah deh. Oke. Mau menghujat malah kena hujat. Iya. Ya kan? Emang kenapa dengan batu, ya kan? Lah daripada dia
orang di kita mereka ada batu Ah, di perjanjian baru malah barang siapa dia memuliakan batu penjuru itu maka dia tidak akan dipermalukan. Itu jelas kok. Jadi ada batu penjuru, kalau dikata batu penjuru sudah barang tentu dia segi 4 ya, kubus ya kan. Nah itu. Jadi Kristen itu Allahu Akbar. Paling benci aku kalau naik-naik di sini, sumpah. Paling benci. Kita tuh pakai handset loh, pakai handset. Allah. Lagian kalau lah kalian ini, saya bilangnya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik Kristen. Astagfirullahaladzim. Kalau naik kondisikan dulu tempatnya, bising sakit kuping. iya, kalau naik kawan-kawan Kristen maupun yang Muslim benahi dulu. Bukan kami tidak mau menerima itu, bukan kami kejam atau pilih kasih atau tebang pilih tidak, tapi memang sakit di telinga kalau kita pas noise itu. Udah itu panjang. Handset bu, bukan handset. Kalau udah agak merah berubah bahasanya. Yang penting aku tetap menuhankan satu Tuhan. Allahu Akbar. Ya, aku baru sadar loh. Kemarin aku minum Yakult, mikir Yakultnya cepet kali habis dasar anak-anak. Handsetnya dekat mesin, ya makanya. Lagian lu dekat mesin ngapain Kak Mai? Kau mau ngapain? Mau giling kami? HP aja mau giling. Bunda Bang Juma mana? Di roomnya sahabat Bang Juma. Oke. Ya agama Kristen, aku Muslim sejati bu, bagus. Terus Nanti kalau Uti ditanya lagi, siapa yang bilang Tuhan Kristus 3, Uti kasih tunjuk saja 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu nanti tunjuk 1 Yohanes 5 nomor 7. iya. Oke. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Lewat lagi mak lampir si poligami ini. Oh malam cus 84 ya kan. Oh dia bilang aku mak lampir poligami. Oh aku dibilang mak lampir poligami. Lewat lagi mak lampir si poligami. Aku emangnya perempuan bisa poligami? Setahu aku kalau perempuan poliandri, yang boleh berpoligami laki-laki. Itulah kalau kau menuhankan anak orang goblok. Masa gak bisa kau bedakan mana poligami? Atau kau nggak tahu poliandri? Baru dengar nih dari aku. Aduh tolol banget sih lu. Makanya jangan menuhankan anak orang, biar pinter. Sejak kapan perempuan bisa poligami? Loak, baluak. Makanya jangan kau tuhankan orang, berpintar kau. Gas sebenarnya kita gas. Tumben wanita muslim pintar, memang pintar dari dulu. Dari dulu wanita muslim pintar. Selamat malam Andrianus Chandra. Malam, salam. Oi, salam pas, agama Kristen pasti. Iyalah. Oke. Katolik, Protestan? Saya percaya Tuhan Yesus. Katolik. Percaya Tuhan Yesus. Saya tanya, Katolik apa Protestan? Mbak Islam Sunni apa Syiah? Saya tanya, Katolik apa Protestan? Jawab aja, jauh usah kejam nanya orang banyak bebas. Bisa dua-dua. Kenapa? Oh, bisa dua-dua. Oke. Emang ada ya di KTP agama dua-dua? Katolik, Protestan, garis miring. Ini Katolik, garis miring, Protestan boleh gitu ya? Enggak penting. Oh, nggak penting. Oke. Ada yang mau ditanya silakan. Saya mau nanya ya. Iya, nanya duluan nggak apa-apa. Nanti kami tanya balik. Kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Iya, sebagai juru selamat.
Nah, amin kalau gitu. Berarti kamu mati masuk surga, ya kan? Iya, Terus Yesus sebagai juru selamat. Yesus udah sebagai juru ikutin- selamat ya. Oke. Udah ikutin ajarannya nggak? Oh jelas dong aku ikutin. Seperti apa sih? Yesus mengajarkan untuk tidak ke gereja, saya lakukan. Nah, Ya berarti kan? kamu tipu ya. Aduh, Oke. kasihan. Ya, Yesus tidak mengajarkan hari Paskah, saya tidak lakukan. Yesus tidak mengajarkan hari Natal, saya tidak melakukan. Saya pengikutnya. Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan cara bersujud. Saya juga bersujud kepada Allah. Oke. Allah itu siapa Allah? Allah itu Tuhan kami, Tuhan orang Islam. Oh, berarti bukan Tuhannya orang Yahudi sama orang Kristennya. Tuhan Iya kan? itu. Berarti Allah itu orang Arab punya ya, bukan orang Kristen sama orang Yahudi. Ya Allah kan? bukan punya orang Arab. Saya sudah iya, katakan Allah Tuhan kami orang Islam. Saya tidak mengatakan Allah Tuhannya orang Arab. Tadi ngomong. Ya. Tadi kan aku bilang Allah Tuhan kami orang Muslim lah. Emang iya aku bilang begitu. Bukan saya bilang Allah Tuhannya orang Arab, tidak. Allah Tuhan kami orang Muslim, saya bilang gitu. Makanya apa? Kalau naik pakai telinga, bawa mulut salah lagi, bawa hidung salah lagi. Udahlah Pak, pokoknya dengarkanlah saya ngomong. Tapi sebelum Bapak mendengarkan, korek dulu kuping. Mungkin kuping Bapak taiknya segini. Nah, ini saya mau nanya. Korek. Oke, Persyaratan jadi- Bapak sudah persyaratan ngerti. jadi nabi apa sih? Oke, Bapak, saya sudah Kamu tahu menjawab nggak? pertanyaan Bapak. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Sekarang Belum. saya tanya. Enggak, saya Belum sekarang jawab. tanya. Bapak mau diskusi enggak? Silakan. Apa yang nggak jelas? Oke, tadi Bapak mengatakan, apakah kamu pengikut Yesus? Iya. Apa kamu mengakui Yesus? Iya. Saya mengakui Yesus sang juru selamat. Iya, saya mengakui. Nah, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah melakukan perintahnya? Iya. Ajarannya? Iya. Sekarang saya tanya, Pak Andrianus, Anda mengatakan Anda pengikut Kristus. Saya tanya, di mana tertulis di dalam Bible Anda bahwa Yesus mengajarkan kalian ke gereja di hari Minggu? Pada hari Minggu kutur. Salah. Lanjut, silakan. Emangnya penting ya? Oh iya dong, kan pengikut Kristus. Bagi kita nggak penting. Wah, Sembahyang bisa di mana aja. penting. Gereja adalah tubuh kita sendiri. Oh, Ngerti gereja orang tua? tubuhnya. Oh, gereja Kamu tubuh mikir- Bapak ya? enggak, gini. Kamu kan mikir gereja itu gedung, ya makanya suka ditutup-tutup, Bapak yang ngomong gereja adalah tubuh kita sendiri. Dia ngomong suka dibubarin. Itu salah kalian. Gereja itu adalah tubuh kita orang Kristen sendiri. oke. Oh, mohon maaf Pak. Kepala Bapak gereja, mengatakan Yesus dulu. di Dengar tiktokan dulu, aja Pak, tiktokan. kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke, Ya. tiktokan aja Pak, tiktokan. Bapak tadi mengatakan bahwa gereja adalah tubuh kita sendiri, tubuh Bapak sendiri orang Kristen. Nah, di dalam gereja itu jingkrak-jingkrak. Berarti sini dong Pak, biar aku jingkrak-jingkrak di atas badan Bapak sini dong. Salahnya di apa? Ya, kan Bapak yang ngomong gereja adalah tubuh kita sendiri. orang Makanya memuji Bapak Tuhan. kesini, aku mau jingkrak-jingkrak. Itu dalam gedung, dalam gereja. Ya, ngeles lagi. Bapak ini ngeles. Kalian salah menafsirkan. Makanya gereja suka Ya, Bapak ngeles. Katanya gereja tubuh dia sendiri, ya kan? Ya udah aku pijak sini, aku mau jingkrak-jingkrak. Haleluya, 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 haleluya. Mau bilang begitu. Bapak sini lah. Haleluya, 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 halu. Sini lah. Kamu mati masuk surga kan? Oh jelas. Surganya di mana? Yang ada 72 bidadari ya? Woi, Enak dong. Buka tutup terus ya. Kalau perempuan Pak, ya, kalau perempuan tidak mendapatkan 72 bidadari, itu untuk laki-laki yang rajin taat ibadah selama di dunia. Oke, ya aku akui ya, kami di surga yang ada 72 bidadari. Sekarang saya tanya, Bapak, apakah Bapak dijamin masuk surga? Oh jelas. Oke, di mana tertulis di dalam Bible Bapak masuk surga? Setahu saya, yang masuk surga itu pesundal. Pak, ngomong-ngomong, kalau pesundal itu masuk surga ngapain Pak? Dia mau jual diri.
Karena di dunia nggak laku kan, jadi dia masuk surga. Lempol, yang limpol gitu kan ya Pak ya? Iya, Pak. Bedanya Pesunda di apa, surga Pesunda ngapain ya? jual diri? Lempol, kasih murah aja. Lempol gitu ya Pak ya? Pesunda sama kamu bedanya apa sih? Hah? Nggak saya nanya. Lempol, saya nggak pesundal Pak. Saya baik-baik, wanita baik-baik. Pesundal itu ya gitu Pak, yang suka makal itu. Setiap perempuan yang nggak percaya Tuhan Yesus. Oke, Bang Musa tadi mau ngomong, silakan Bang Musa. Sama aja. Oke, kan tadi dikata Bapak ini ngomong bahwasanya mempunyai kepastian ya. Oh iya. Mempunyai kepastian. Bahkan bukankah di dalam kitab Wahyu itu yang orang yang masuk surga itu hanyalah orang yang tertulis di buku kehidupan. Nah, kalau Bapak tidak tertulis di buku kehidupan bagaimana, Pak? Hah? Gini, setiap orang yang percaya Yesus Kristus itu akan menerima anugerah keselamatan. Jadi kamu jangan berpikir seperti itu yang tertulis di Wahyu itu. Kamu tulisannya seperti apa di Wahyu menurut kamu? Ya, kalau yang di Wahyu itu dikatakan bahasanya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, orang yang termatrai itu adalah orang-orang yang diberikan yang tertulis di buku kehidupan dari semenjak dahulu kala gitu. Iya. Jadi nah Emang benar. jadi kalau bapak tidak termasuk orang yang tertulis di buku kehidupan, bagaimana Pak? Kenapa saya tidak termasuk? Saya kan orang yang percaya Tuhan Yesus dan saya adalah warga Israel. Israel adalah sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Israel zaman sekarang, Israel rohani. Ya. Wah, sudah saya duga. Oke, lanjut. Kenapa? Salahnya di apa? Pak, izin dong Musa. Pak, bukannya yang termaterai itu untuk 12 suku Pak, dan jumlahnya 144.000. Indonesia bagian mananya tuh Pak? Kamu baca dulu baik-baik, pahami dulu, baru. Pak, udah 18 kali saya baca Pak. Udah hatam saya. Ya, makanya terima Tuhan Yesus dulu, baru nanti semua misteri yang ada di dalam Alkitab gini Pak ya. Tidak ngerti, itu Gini Pak pasti ya, dengan luas surganya Bapak itu 2.400 km persegi tuh ya, dengan 12 pondasi, ada 12 pintu tuh ya, itu hanya cukup untuk 144.000 yang termatrai, dan itu hanya untuk 12 suku. Nah Bapak dari suku mana? Masuk tuh ke 12 suku tuh. Tadi kan saya udah bilang saya orang Israel. Terus salahnya dia apa? Bapak orang Israel tak punya KTP Indonesia, jago banget Bapak. Ya pasti kalian gak akan ngerti kalau saya jelaskan. Yang Israel yang bagian mananya nih? Saya tanya nih Bapak, ini kan ada 12 suku nih. Dengar dulu, Ada 12 tiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang Israel. Begini, Yesus itu turunan dari mana? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub itu siapa? Bapaknya orang Israel, ya kan? Kita percaya Tuhan Yesus yang adalah tunas Daud, yang orang Israel. Terus salahnya dia apa? Saya bilang saya orang Israel. Orang Israel itu Indonesia. Beda sama kalian, ya kan? Kalian percaya Nabi Muhammad. Kalian disebut orang Arab karena Nabi Muhammad kan dari Arab. Itu ini belum selesai nih, Bang. Bang, ya, pasti begini, nggak akan selesai karena begini juga sudah tertulis dalam Alkitab kita bahwa firman Tuhan itu tidak perlu diperdebatkan, karena kalau diperdebatkan
sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai. Karena apa? Kita berbeda iman. Tapi bagaimana Ketika saya menjelaskan pasti tidak akan diterima. Iya kan? Oke, lalu ketika Yesus itu berdebat dengan orang Yahudi kala itu gimana itu, Bang? Salahnya dia apa berdebat? Ya orang Yahudi, orang Farisi itu kan nggak terima Tuhan Yesus. Nah, Terus katanya salahnya dia apa? tidak perlu didebatkan, orang Yesus saja berdebat. Nah, sekarang ketika Bapak Siapa yang bilang Tuhan Yesus sudah- berdebat? Tuhan Yesus tidak pernah berdebat kok. Nah, itu dengan orang Saduki itu, dengan orang Farisi dan orang Saduki Tidak soal berdebat. jawab. Mereka Tidak bersoal juga. jawab. Tidak berdebat. seperti kita ini berdebat, habisin waktu. Padahal tujuan kita ketika adalah Yesus, keselamatan lalu ketika- jiwa kita. Lalu ketika Yesus berkata, "Hai orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, orang-orang ular beludak, keturunan ular beludak," dan dia ketika Yesus itu sampai maki-maki, apa itu kalau tidak berdebat? Masa itu berdebat? Loh, jadi Itu kan dia, itu Tuhan Yesus ngomong. iya kan dari Bukan dialeknya berdebat. itu kan dari dialeknya itu kan nampak Udah. bahwasanya ketika Ngapain dialognya kamu itu ada kutip-kutip? perdebatan itu kan nampak bisa dibaca. Nyari-nyari kelemahan orang Kristen, nyari-nyari kelemahan Alkitab ngapain Bang, sih? kalau abang Eh, niatnya tidak mau supaya berdebat, kamu Bang, tahu ini ya. dibuat untuk berdebat, Bang. Kalau memang Anda tidak mempunyai kemampuan untuk Supaya- berdebat, ya tidak usah ikut debat, Bang. Anda masuk ke room ini kan tujuannya ingin ikut berdiskusi atau Oke. berdebat kan? Saya akan turun. Tapi saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan jiwa kalian. Ngibul. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa yang manusia benarnya. ke surga. Silakan Hanya turunkan kamu. Bapaknya Tuhan Yesus. Yang terpenting saya sudah sampaikan firman Tuhan, oke? Mana Sayonara. Pak Andri. See you next time. Bertobatlah kalian karena kerajaan surga sudah dekat. Bapak tidak tertulis di buku Ingat, kehidupan. Tuhan Yesus yang akan menghakimi kalian nanti. Oh, Sebenarnya dilunasin dulu Harus atau pede bikin kita. pelebaran gitu. Nggak bikin pelebaran dulu. Wih, Nabi kamu di mana sekarang? Bapak Nah, Andri memang Tuhanku ada di Oke, mana, sebentar biar saudara sebelum saya turunkan dia. Pak Andrianus tadi mengatakan bahwa Yesus yang akan menyelamatkan kami, betul? Oh jelas. Kalau Iya. kamu percaya, kalau Iya, kamu percaya. betul. Yesus, dengerin. Yesus yang menyelamatkan. Jaringan guys. Tuhan Yesus. Dengerin. Yesus memang sang juru selamat, di mana kita harus mengikuti perintahnya. Tapi perlu kalian ketahui, dengan buat Pak Andrianus dan orang Kristen di bawah dan Sabrina, saya ketahui, kalian perlu ketahui, Yesus bukanlah Tuhan. Justru dia adalah seorang Ya, utusan. itu menurut- Di mana menurut tertulis di dalam Tuhan. Yohanes 14 nomor 6, Menurut Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak melalui Artinya aku. Yesus adalah utusan menuju ke jalan Bapa, yaitu melakukan yang diperintahkan oleh Bapa, dan itulah berat yang dikatakan Tuhan Yesus Yesus bilang juru selamat. begini, Dan aku Pak dan Andrianus Bapa perlu Anda adalah ketahui, satu. Anda mengatakan Tuhan Anda maha segalanya. Tuhan Aku Anda dan bisa Bapa menciptakan adalah satu. manusia, tapi saya Pak Andrianus, Tuhan Anda ya, Terima kasih. Pak Andrianus, Pak Andrianus, Anda mengatakan Tuhan Anda maha segalanya. Ya, Tuhan Anda maha kuasa. Ya, Tuhan Anda bisa menciptakan manusia. Tapi sayang, Tuhan Anda tidak bisa menciptakan susu sehingga dia harus menetek. Kasihan sekali. Yang perlu disembah adalah Maria, di mana Maria melahirkan Tuhan dari lubang najisnya. Itulah yang harus disembah. Yang hebat di sini, Maria melahirkan Tuhan dari lubang najisnya lalu menetekinya. Sayang sekali Tuhanmu bisa menciptakan manusia tapi tidak bisa menciptakan yang ringan, yaitu susu, sehingga dia harus menetek. Selamat malam Pak Andrianus, semoga Bapak diselamatkan oleh Allah. Selamat malam. Ya, terimalah ajianku. Gak mau berdebat, sosok mau khotbah pula gawe kan. Belum. Padahal jelas di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu 21 nomor 27 dan di 20:15 itu jelas. Jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga hanya orang yang tercatat di kitab kehidupan pada zaman masa lampau, ya, sebelum bumi diciptakan. Nah, terus
orang yang tidak tercatat, orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan, dia akan dikirim ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu menurut wahyu ini kan setelah peristiwa penyaliban itu terjadi, itu artinya penebusan dosa itu gagal. Dan apabila mana Yesus itu konon katanya ketika ia mati di dalam perut bumi selama 2 malam 1 hari 2 malam itu, mengatakan bahasanya dia menginjil sampai ke penjara-penjara orang mati, itu artinya semuanya itu bohong, semuanya itu dusta. Sebab apa? Di dalam wahyu itu, apabila mana memang penginjilan itu sampai ke penjara-penjara orang mati itu benar adanya, tentu semua orang akan tetap dicatat untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau di buku kehidupan. Tapi bukti nyata, setelah semuanya berlalu, di mana Yesus itu sudah tidak ada, barulah tertulis kitab Wahyu, yang di mana kitab Wahyu di sana mengatakan bahwasanya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga hanya orang-orang yang tercatat di buku kehidupan, dan orang-orang yang tidak tercatat di buku kehidupan maka akan dikirim ke neraka. Itu artinya Yesus menjadi pembohong di sini. Ada penginjilan sampai ke penjara, di alam maut, bohong semuanya itu. Oke, monggo silakan. Oke, Tambah dikit Bang, tambah dikit Bunda, tambahan. Bang Musa, tadi mungkin saya nambahin aja. Itu di surganya Kristen itu ada ukurannya juga, 2.400 km persegi. Nah, itu ada di Wahyu 21, 16-17. Kota itu membentuk 4 persegi, panjangnya sama dan lebarnya sama, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat. Nah, dan juga ada tuh kotanya yang disambut, yang Mbak Musa maksud tadi itu kotanya hanya 144.000 saja yang dimateraikan, cuman untuk orang Israel loh. Itu di Wahyu juga. Nah, di Roma kesempurnaan dari surganya itu belum melambangkan sebuah kesempurnaan. Oke, lanjut. Oke, selamat malam Sabrina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama apa? Salam warahmatullah. Alhamdulillah Islam. Ya, apa yang mau disampaikan? Ini cuma mau tanya sama orang-orang oten-oten ini, cuman kayaknya nggak ada ya. Enggak ada. Oh, tadi itu sudah turun yang tadi ya, yang siapa tadi itu? Cuma pengen nanya, cuman nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada oten-oten. Cuman aja Mbak, Bu. Oke. Mohon maaf saya turunkan, Anda bising sekali, sakit telinga. Kami pakai headset. Oke. Oke ya, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Lalu nih Bu, nanggung nih, ditambah dikit nih di Wahyu 21. Ya kalau nanggung-nanggung ya. itu harus dikeluarkan. Iya dia ya, harus di. Lalu yang mengukur temboknya Bun, diukur nih temboknya nih di Wahyu 21:17. Lalu yang mengukur